karya tafsir modern di Timur Tengah abad 19 dan 20 Masehi. Secara metodologis, wilayah kajian terhadap Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3. Pertama, kajian mengenai teks Al-Quran. Kedua, kajian mengenai hasil penafsiran ulama. Dan ketiga, kajian tentang respon masyarakat terhadap Al-Quran yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian studi Al-Quran, tafsir abad modern selalu terdorong untuk menyesuaikan Al-Quran dengan kondisi para penafsirnya. Kemajuan ilmu pengetahuan barangkali merupakan faktor utama dalam melahirkan dan mengunggah para penafsir memberikan respon. Mereka pada umumnya yakin bahwa umat Islam belum memahami hakikat pesan Al-Quran secara utuh. Karena itu mereka belum bisa menangkap spirit rasional Al-Quran. Kaum modernis mempunyai pandangan misalkan penafsiran Al-Quran sesuai dengan penerapan rasional dengan konsep penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana golongan fuqaha, kaum modern juga memahami dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemikirannya. Mereka meyakini bahwa penafsiran Al-Quran tidak hanya hak para ulama terdahulu, melainkan terbuka bagi dalam setiap pandangan para pembaharu. Mufasir klasik selalu menyesuaikan karya mereka dengan keadaan zaman. Oleh karena itu, pada periode sekarang penafsiran harus diorientasikan ke masa kini. Semboyan yang selalu diterapkan adalah Al-Quran itu salikul zaman wa makam, dan pengertian mereka tidak sekedar menerima begitu apa yang terungkap secara literal atau sebagai kebanyakan mufasir terdahulu, namun berusaha memahami dengan selalu mencoba melihat konteks makna di balik ayat-ayat Al-Quran. Karya-karya tafsir pada abad 19 dan 20 Masehi. 1. Tafsir Fath Al-Qadir. Tafsir ini adalah Fath Al-Qadir Al-Jami' by Fanai Al-Riwayah wal Al-Diraya min Al-Tafsir. Karya ini ditulis oleh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Sawkani yang lahir di Hajrah, Saukan sebagai wilayah Yaman pada tahun 1173 Hijriah atau 1759 Masehi. Al-Sawkani telah menulis beberapa kitab, di antara yang populer adalah Nai Al-Autar dan Irsyad Al-Tiqat. Al-Sawkani meninggal di Yaman pada tahun 1250 Hijriah atau 1834 Masehi dalam usia 75 tahun. Yang kedua, Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Al-Sab Al-Matani. Tafsir ini ditulis oleh Abu Tana Shihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Al-Alusi lahir pada hari Jumat 14 Sya'ban 1217 Hijriah atau 1802 Masehi di dekat Khor, Baghdad, Irak, dan meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 1854 Masehi. Ia termasuk salah satu ulama besar di Irak. Latar belakang penulisan Ruh Al-Ma'ani terkesan agak mistik. Pada malam Jumat, bulan Rajab 1252 Hijriah, Al-Alusi bermimpi diperintah Allah untuk melipat langit dan bumi, kemudian diminta untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada padanya. Kitab tafsir ini berisi 30 juz yang terbagi dalam 15 volume. Dalam penulisan metode yang digunakan Al-Alusi adalah tahlili, dengan sumber penafsiran berpadu kepada Al-Riwayah dan Al-Ra'i.
Yang ketiga adalah Tafsir Al-Manar. Tafsir ini terdiri dari 12 volume dan hanya sampai pada surat Yusuf ayat 53. Penulisan tafsir ini bermula dari kuliah tafsir Al-Quran yang diberikan Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar dari tahun 1899 sampai 1905. Kumpulan catatan tersebut diterbitkan dalam majalah Al-Manar yang kemudian dibukukan dengan nama Tafsir Al-Quran Al-Hakim atau yang lebih populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Volume 1-3 sampai surat An-Nisa ayat 125 merupakan penafsiran Al-Quran berdasarkan catatan dari Muhammad Abduh. Sedangkan volume 4-12 adalah karya Rashid Ridho. Yang keempat, Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tafsir ini ditulis oleh Tantawi bin Jauhari Al-Misri. Ia lahir di Mesir pada tahun 1287 Hijriah atau 1862 Masehi dan meninggal pada tahun 1385 Hijriah atau 1940 Masehi. Di antara beberapa karyanya adalah Jauhir Al-Ulum, Al-Nizam wa Al-Islam, Ayyan Al-Insan, Nizam Al-Alim wal Umam, dan Al-Hikmah wa Al-Hukamah. Tafsir ini berawal dari kekaguman penulisnya dan keajaiban dan keindahan semesta, langit, bumi, dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menyusun kitab yang memadukan antara ayat-ayat Al-Quran dan keajaiban semesta. Tantawi memiliki obsesi besar dengan karya tafsirnya. Ia berharap kehadiran tafsirnya mampu membuka mata umat Islam agar memahami seluruh ilmu yang terkait dengan alam semesta. Tafsir Al-Marohi. Tafsir Al-Marohi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo. Tafsir ini ditulis oleh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Marohi. Beliau merupakan guru besar pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Darul Ulum Mesir. Dari sudut metodologi, Al-Marohi merupakan mufasir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan rinci, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu makna ijmali dan tahlili. Adapun sumber yang digunakan, selain menggunakan ayat dan hadis, Al-Marohi juga menggunakan Ar-Ra'i sebagai pijakan dalam menafsirkan ayat. Dalam hal penafsiran yang bersumber dari riwayat, Al-Marohi cenderung kepada riwayat sahih serta didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Langkah-langkah metodis yang dilakukan Al-Marohi dalam menafsirkan Al-Quran diantaranya: pertama, menyebutkan 1, 2, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat kesatuan inti atau pokok bahasan. Ayat-ayat ini diurut menjadi tertib mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kedua, penjelasan kosakata. Setelah menyebutkan 1, 2, atau sekelompok ayat, Al-Marohi melanjutkan dengan penjelasan beberapa kosakata yang memerlukan penjelasan. Dengan demikian, tidak semua kosakata dalam sebuah ayat dijelaskan, melainkan dipilih beberapa kata yang bersifat konotatif atau sulit bagi kebanyakan orang. Ketiga, pengertian umum ayat. Pengertian umum ayat yakni menggambarkan maksud ayat secara global dengan maksud agar pembaca sebelum melangkah kepada penafsiran yang lebih luas, ia sudah memiliki pandangan umum yang dapat digunakan sebagai asumsi dasar dalam memahami maksud ayat tersebut lebih lanjut. Yang terakhir, penjelasan. Pada langkah terakhir ini, Al-Marohi memberikan penjelasan yang luas, termasuk menyebutkan asbabun nuzul, di mana asbabun nuzul itu dianggap sahih menurut standarnya. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa yang singkat, padat, serta mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Abad ke-19 adalah abad di mana dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya adalah ilmu tafsir.
banyak karya-karya tafsir hasil para ulama pada abad itu. Kajian tentang Al-Quran dalam khazanah intelektual Islam memang tidak pernah berhenti. Kemunculan tafsir kontemporer ini dipacu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual, dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting. Al-Quran melalui salah satu ayatnya yang memperkenalkan diri sebagai hudan atau petunjuk bagi umat manusia, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan. Sejarah mencatat penafsiran Al-Quran telah tumbuh dan berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini didukung oleh adanya fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukannya. Pada saat sahabat tidak memahami maksud dan kandungan salah satu isi kitab Al-Quran, mereka menanyakan kepada Nabi. Dalam konteks ini, Nabi memang berposisi sebagai mumbayin atau penjelas. Beberapa corak atau aliran tafsir kontemporer. Yang pertama, metode tahlili, yaitu salah satu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Yang kedua, metode ijmali, yaitu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Dengan metode ini, penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dari uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya, tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. Yang ketiga, metode muqaron, yaitu tafsir yang menekankan kajiannya pada aspek perbandingan tafsir Al-Quran. Salah satu karya tafsir yang lahir di zaman modern ini yang digunakan metode perbandingan yaitu Quran and its Interpretations. Metode muqaron juga digunakan dalam membahas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda. Yang keempat yaitu metode maudu'i, yaitu juga disebut dengan metode tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, karakteristik paradigma tafsir kontemporer. Ada beberapa karakteristik yang dimunculkan oleh para mufasir kontemporer. Di antaranya yaitu pertama itu bernuansa hermeneutis dengan lebih menekankan pada aspek epistemologis, metodologis. Hal ini dilakukan agar menghasilkan pembacaan yang produktif akan Al-Quran dan bukannya pembacaan repetitif atau pembacaan ideologis tendensius. Yang kedua itu kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Ini dilakukan melalui hasil pembacaan ayat Al-Quran dari banyak keilmuan dengan memanfaatkan perangkat keilmuan modern seperti filsafat, semantik, antropologi, sosiologi, sains, dan lainnya. Ini merupakan sebagai reaksi dari apa yang oleh para mufasir pikirkan, yaitu pemikiran mufasirnya Al-Quran itu abadi, namun penyajiannya selalu kontekstual, sehingga meskipun ia turun di Arab dan menggunakan bahasa Arab, tetapi ia berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia. Yang ketiga yaitu ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Dikatakan ilmiah karena produk tafsirnya dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai mufasir dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Dikatakan kritis dan non-sektarian karena umumnya para mufasir kontemporer tidak terjebak pada kungkungan madhab atau ideologi.
mereka itu justru bersikap kritis terhadap pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang dianggap sudah tidak kompatibel dengan era sekarang. Yaitu beberapa contoh kitab tafsir pada masa kontemporer. Yang pertama, tafsir Al-Misbah. Ini karya Profesor Haji Muhammad Quraish Shihab MA. Beliau itu menulisnya awalnya itu di Kairo pada Jumat 4 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau 18 Juni 1999 Masehi, dan diselesaikannya itu di Jakarta pada Jumat 4 Rajab 1423 Hijriah atau 5 September 2003. Kitab tafsir ini mencakup 4 metode. Yang pertama itu tahlili, ijmali, muqarin, dan maudhu'i. Pada umumnya itu menggunakan metode tahlili. Lalu pendekatan yang digunakan dalam kitab tafsir ini menggunakan pendekatan multidisipliner, coraknya sastra kebudayaan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu tafsir An-Nur. Ini merupakan karya Habib Hasbi As-Sidqi. Ditulis pada tahun 1952 sampai 1961 Masehi. Metode dalam tafsir ini menggunakan metode tafsir Musafi. Corak yang digunakan yakni corak fikih. Selain metode tafsir Musafi, beliau juga menggunakan metode tahlili. Yang ketiga yaitu tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Tafsir ini pada tahun 1981 Masehi. Metode dalam tafsir ini menggunakan metode ijmali. Pendekatan yang digunakan dalam tafsir ini menggunakan pendekatan bahasa atau linguistik. Corak yang menonjol pada tafsir ini yakni corak global atau masih umum. Selanjutnya tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar merupakan karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang sering kita kenal dengan nama Buya Hamka. Tafsir ini menggunakan metode tahlili. Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendekatan dan corak al-adab al-istimai. Selanjutnya tafsir Marah al-Labib. Ini merupakan karya Syekh Bantawi An-Nawawi pada tahun 1880-an atau 1815 sampai 1897. Metode yang digunakan dalam tafsir Marah al-Labib menggunakan metode istimai. Corak yang menonjol pada tafsir ini corak riwayah atau masur.